Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irmlan Sati dalam gagasan Public Relation. Kita akan membahas tentang teknik public speaking. Selama proses pembelajaran tentu teman-teman sudah pernah mendengar ya apa itu public speaking, yaitu upaya berbicara di depan umum dalam rangka membujuk, mempersuasi, menginformasikan, bahkan sampai merubah pola pikir, perilaku dari khalayak atau audiens yang dituju. Ada beberapa hal yang teman-teman harus pahami di awal, bahwasanya sebelum melakukan public speaking, teman-teman harus memiliki satu, kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk berinteraksi dengan audiens. Yang ketiga, kemampuan untuk memberikan inovasi-inovasi ataupun pembaruan-pembaruan kepada audiens khalayak tentang topik yang dibahas agar menjadi added value buat teman-teman sendiri pada saat berkomunikasi dengan audiens. Kemudian apa saja yang harus kita siapkan pada saat mengelola public speaking ini? Pertama adalah bahwa dalam program pada saat teman-teman berbicara di depan umum itu, siapkan apa yang dinamakan dengan cue card, sebuah kertas ataupun dalam bentuk tab atau laptop atau handphone yang berisi poin-poin pembicaraan kita, poin-poin tema, poin-poin apa saja yang akan disampaikan kepada audiens. Tentu dengan proses yang riset dulu mungkin ya, ataupun memetakan dulu apa saja kebutuhan audiensnya, kemudian dilihat kembali apakah itu relevan atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, kenali siapa yang akan diajak berbicara. Jadi segmentasi ataupun karakter ataupun kebutuhan audiens ataupun lifestyle dari audiens, apa, siapa, bagaimana, di mana, dan mengapa mereka ada di situ ya, mengapa kita harus berbicara dengan mereka, itu juga harus dipahami sejak awal. Bahkan kalau perlu diriset ya, tadi saya sebutkan diriset, diteliti, ditulis, kemudian dibuat semacam mapping sehingga menjadi bahan kita pada saat berbicara dengan atau menyampaikan informasi dengan audiens. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan simulasi. Jadi simulasi di sini public speaking tidak bisa mendadak ya. Jadi harus dilakukan simulasi, itu berarti kita melakukan role play, simulasi, bagaimana respon yang kita harapkan dan bagaimana respon yang nanti audiens berikan kepada kita pada saat kita berbicara. Nah, ini tentu sebuah pembelajaran khusus. Jadi kita harus melakukan pelatihan-pelatihan dulu di awal sebelum hari H atau sebelum program berlangsung. Nah, setelah itu pada saat hari H, pada saat program berlangsung, di mana teman-teman melakukan kegiatan public speaking tadi, tentu disiapkan dari sisi mental, disiapkan dari sisi penguasaan materi, termasuk kemampuan untuk berinteraksi secara informal maupun formal dengan para audiens ya. Kemudian teman-teman juga harus kuasai materi dengan baik, kuasai hal-hal topik, tema, dan didukung oleh data ataupun visualisasi materi presentasi yang memadai ya, jelas, terang, clear, dan bisa dipahami oleh audiens. Termasuk penggunaan istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang mungkin sulit dipahami oleh audiens, tentu harus diberi catatan dan teman-teman harus menyiapkan apa maksud makna dari istilah-istilah tersebut. Nah, kemudian lihat, pandang seluruh audiens ya dengan tatapan mata yang jelas ya, tidak kesana kemari, dan tatapan mata ini tidak boleh menimbulkan pretensi yang lain ya, sehingga mengganggu proses kita berbicara. Maka pada saat pelaksanaan public speaking,
teman-teman harus fokus, harus jelas, dan mampu menarik minat para audiens tadi. Dan terakhir, pada saat selesai program, dilakukan evaluasi secara keseluruhan. Nah, pada saat pelaksanaan program, pada saat pelaksanaan public speaking tadi di hari H, teman-teman harus coba melihat apakah ada respon yang positif, respon negatif, termasuk melihat juga suasana, ya. Jika mereka mengalami kejenuhan, ya, kemudian mengantuk ataupun terganggu, ada noise dari suara-suara di luar gedung misalnya, atau mungkin sound systemnya terganggu, teman-teman harus menyiapkan plan B. Apa ini plan B-nya? Dan ini harus disetting, harus disiapkan dari awal. Kemudian pada saat menarik minat mereka dengan joke, dengan info-info yang lucu misalnya, dengan ice breaking misalnya, ini juga bisa dilakukan di sela-sela proses teman-teman melakukan public speaking. Tentu sebelum itu semua dilakukan, kembali lagi ke awal bahwa perlu ada sebuah upaya latihan, persiapan, ya, tentang pernafasan, aksentuasi, pemilihan kata, pemenggalan kata, termasuk pelafalan untuk istilah-istilah baru atau istilah-istilah asing yang mungkin baru kita dengar atau mungkin membingungkan audiens nantinya, ya. Termasuk bagaimana menjaga agar nafas kita tetap stabil, ya, tidak buru-buru, tidak perlu takut misalnya gitu ya, waduh tidak berani bicara A bicara B karena menghemat waktu misalnya. Tentu ini juga harus diatur ya, time manajemennya, termasuk bagaimana jika pada saat berbicara kita batuk misalnya, harus disiapkan air putih ataupun minuman lain yang kira-kira membuat tenggorokan kita merasa nyaman. Ini hal-hal teknis dalam public speaking yang perlu kita pelajari. Kenapa? Karena pada saat menyampaikan informasi, target teman-teman adalah tidak hanya sekedar memberikan knowledge, ya, pengetahuan kepada audiens, tapi juga bagaimana membangun feel mereka gitu ya, membuat mereka semangat gitu ya, membuat mereka mau melakukan sesuatu sesuai dengan target kita melakukan public speaking. Karena public relation itu kan representasi dari organisasi. Jadi jika kita berkomunikasi dengan audiens, tentu akan banyak info-info organisasi yang akan kita sampaikan, ya, baik dengan komunitas, dengan karyawan, dengan masyarakat umum mungkin, atau mungkin berkomunikasi dengan pemerintah, atau berkomunikasi dengan konsumen, calon konsumen. Tentu ini memiliki leveling komunikasi yang berbeda. Maka kemampuan berkomunikasi yang teman-teman harus miliki harus diasah sejak dini. Ya, bagaimana saat berkomunikasi dengan kelompok yang lebih kecil, misalnya 10-15 orang, kelompok yang lebih besar, organisasi, bahkan dengan massa, ya. Artinya kalau perlu berteriak, berteriaklah. Kalau perlu gebraklah. Kalau perlu berbicara dengan sambil berlari atau mungkin berinovasi dengan simulasi alat misalnya, lakukan saja. Tidak apa-apa. Artinya itu menjadi semacam nuansa baru buat teman-teman dalam melakukan public speaking. Public speaking jangan dilihat dari sisi bahwa kita hanya bicara di depan umum, selesai. Tidak seperti itu. Tapi harus ada nuansa-nuansa baru. Bahkan juga yang perlu dipahami adalah bagaimana logika pada saat kita menyampaikan pesan, menyampaikan informasi. Bagaimana proses pengambilan kesimpulannya. Termasuk cara kita berbicara. Etika pada saat berbicara. The way of communication-nya. Ini juga menjadi etika kita sebagai pembicara, sebagai speaker, sebagai orang yang berpidato misalnya, sebagai komunikator, ya. Kemudian termasuk juga bagaimana konten-konten atau pesan-pesan itu mengena dengan kebutuhan si audiens. Tentu hati-hati dengan aspek sara, ya. Boleh mungkin memberikan joke atau ice breaking, tapi sesuai dengan sikon lingkungan dan kondisi saat
berlangsung acara. Jangan sampai menyinggung sara, jangan sampai menyinggung pihak-pihak yang lain ya, sehingga menjadi polemik di kedepannya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Saya rasa itu yang menjadi diskusi ringan kita tentang public speaking. Tentu ini menjadi sebuah upaya strategis buat teman-teman PR agar lebih mampu mengembangkan kapasitas berbicara di depan umum, karena ini sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh calon-calon PR. Baik, saya rasa itu dulu diskusi kita kali ini. Kita akan membahasnya di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.